anjuran-anjuran yang sifatnya adalah tentang keutamaan-keutamaan itu dalam rangka untuk sebetulnya menyelamatkan manusia itu sendiri ya, dan untuk menunjukkan itulah kasih sayang Allah kepada manusia ya. Maka kemudian ada sebagian ulama yang justru kemudian tidak setuju itu dengan keutamaan-keutamaan itu ya. Karena hadis-hadis ini kan apalagi riwayatnya dhaif ya. Maka sebagian ulama kemudian mengatakan udahlah ya, kita tidak perlu membeda-bedakan antara yang bulan ini dengan bulan itu ya. Karena dalam Islam itu sendiri pada hakikatnya setiap waktu itu ya memang harus meningkat gitu, amal ibadah itu. Hanya saja mungkin ya, dan ini manusiawi ya, al-imanu yazidu wa yanqus ya, bahwa iman itu ya memang kadang naik, kadang turun gitu ya. Maka bentuk rasa kasih sayangnya Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Allah itu ingin manusia itu jangan sampai turun gitu. Jangan sampai itu keimanannya itu turun, bahkan terjerumus gitu. Manusia itu terjerumus dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Maka kemudian Allah itu ya selalu memotivasi ya, selalu menyuruh ya umat Islam itu untuk berada dalam peningkatan-peningkatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya tidak, catatannya di sini sebetulnya tidak ingin membeda-bedakan antara bulan ini lebih banyak, bulan itu tidak, bulan itu tidak ya. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya, bahwa Allah itu memiliki rasa Rahman, Rahim, dan itu ditunjukkan kepada para hamba-hambanya. Nah, masalahnya kan kita nih, masalahnya kan manusia. Manusia nangkep tidak sinyal Allah yang seperti itu? Allah itu sudah punya sifat Rahman, sifat Rahim ya. Ditangkap enggak kalau manusia? Kebanyakan kan tidak. Ya, manusiawi juga, kemudian bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an itu yang penuh simbolik ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu kan ada basyiron wa nadhiron, ada targhib wa tarhib, ada berita gembira, ada berita buruk ya. Ada perintah, ada ancaman. Kurang lebih kan gitu dalam syariat itu ya. Maka kebanyakan ya justru itu ya. Walaupun ada berita buruknya juga, walaupun ada ancamannya juga, tetapi kan kemudian kenapa yang lebih banyak itu adalah berita gembira. Jadi yang enak-enak, yang karena dalam rangka untuk memotivasi sesungguhnya. Dan itu simbolisasi dalam Al-Qur'an itu banyak yang seperti itu ya. Ya lagi-lagi itu manusianya sadar enggak, nangkep tidak ya sinyal yang sudah Allah Subhanahu wa taala, hal yang sudah mulai jelas itu ditangkap enggak manusia? Kan kadang-kadang kita tidak ya. Kadang-kadang udah dikasih sinyal, udah dikasih kode ya sama Allah, kadang-kadang kan kita tetap aja lalai, apalagi tidak dikasih sinyal ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi maksud Allah apa? Maksud Allah sebetulnya ingin menyelamatkan manusia itu sendiri ya, dan ingin menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya. Tidak hanya manusia saja, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu tetap dalam pengawasan Allah. Itu tetap dalam monitoring Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian ia tidak terjerumus, untuk kemudian ia tidak lupa akan kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu tujuan utama dari diciptakannya para makhluk. Mungkin itu Bapak yang bisa disampaikan. Ya.